Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Pak Masri, Muayana, Nur Aswinsah, Nurlela Umar, dan Pak Abdul Majid Hasanuddin ingin mempresentasikan tugas mata kuliah Blockchain and Fintech DeFi, yaitu Wakaf Guard Asuransi Mikro Syariah Parametrik berbasis blockchain Polygon. Yang pertama yaitu berisi satu, yaitu problem statement, mengulas kendala utama pada asuransi konvensional, asimetri informasi dan tingginya biaya operasional asuransi mikro. Yang kedua, arsitektur arsitektur DeFi, membahas struktur smart contract, tumpukan teknologi layer, dan alur kerja sistem terdesentralisasi Wakaf Guard. Demo produk yaitu visualisasi antar muka aplikasi dan penjelasan fitur utama. Yang keempat yaitu analisis regulasi, di mana pemetaan kerangka hukum di Indonesia, mitigasi risiko cyber, dan jaminan kepatuhan syariah. Yang kelima, visi bisnis, yaitu penjelasan model ekonomi, tokenomics, mekanisme staking, distribusi arus kas, dan roadmap pengembangan. Yang pertama yaitu problem statement, di mana di sini menganalisis urgensi perlindungan asuransi mikro bagi masyarakat ekonomi menengah ke bawah di Indonesia. Masalah yang diangkat di sini adalah salah satunya kerentanan sektor mikro. Petani rentan terhadap gagal panen akibat cuaca ekstrim, dan komuter sering dirugikan oleh keterlambatan transportasi umum. Yang kedua, asimetri dan moral hazard, di mana klaim asuransi konvensional membutuhkan investigasi manual yang lama, mahal, dan sangat rawan manipulasi. Yang ketiga, biaya operasional tinggi, di mana premi asuransi mikro menjadi tidak ekonomis karena beban administrasi yang lebih besar dari nilai pertanggungan. Yang keempat, kompleksitas pencairan, di mana masyarakat butuh dana instan saat musibah, bukan birokrasi berbelit-belit yang memakan waktu berminggu. Solusi parametrik instan yaitu di mana pencairan tanpa administrasi. Sistem parametrik ini mengubah cara kerja klaim jika data resmi dari Oracle, misalnya API dari PT KAI, mendeteksi keterlambatan kereta lebih dari 60 menit, smart contract akan secara otomatis mencairkan dana santunan ke dompet pengguna. Nihil birokrasi, verifikasi manual, atau penundaan pencairan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami. Silakan. Baik, terima kasih Bu Lela. Mohon izin melanjutkan. Di sini saya akan membahas terkait bagian 2, yakni mengenai arsitektur DeFi, di mana kami menggunakan infrastruktur blockchain multilayer yang memastikan keamanan, kecepatan, dan efisiensi biaya operasional. Lanjut. Adapun komponen smart contract utama yang kami gunakan di sini dibagi atas 3 komponen. Yang pertama yaitu policy contract, di mana dia bertugas untuk membuat dan menyimpan polis digital peserta di blockchain dan memastikan transparansi kepemilikan dan hak atas klaimnya. Terus yang komponen yang kedua ya ini risk pool dan treasury, di mana pada komponen ini dia menampung dana kontribusi peserta sebagai dana baru, dan secara otomatis dia akan mendistribusikan surplusnya ke instrumen investasi syariah atau sukuk. Terus yang ketiga ada komponen claim contract, di mana dia memproses, pada komponen ini dia memproses logika pencairan dana. Dia berkolaborasi dengan Oracle untuk mengeksekusi klaim secara instan saat parameter pemicunya sudah terpenuhi. Berikutnya Bu Lela. Terus berikutnya adalah alur kerja dari proyek kami, yakni ada 4 alur, di mana yang pertama itu pilih produk, di mana pengguna ini memilih produk asuransi mikro, apakah pertanian ataukah transportasi, melalui antarmuka di apps yang sederhana. Terus yang kedua, alur yang kedua yakni hitung dan bayar, di mana sistem akan menghitung preminya, terus pembayaran akan dilakukan via QRIS, dan nanti menjembatani sistem Web2 ke infrastruktur Web3 secara seamless. Yang ketiga alurnya itu adalah pool allocation, di mana stablecoin secara otomatis didistribusikan
masuk ke dalam risk pool kontrak atau dana baru. Yang keempat terakhir yaitu min polisi, di mana smart contract menerbitkan polis digital atau NFT langsung ke dompet pengguna sebagai bukti kepemilikan mereka yang sah. Berikutnya saya akan menjelaskan terkait layer-layer yang ada pada arsitektur DeFi yang kami kerjakan, yakni ada 5 layer. Yang pertama itu adalah layer 1, yakni layer user interface, di mana teknologi yang kelompok kami gunakan yakni Next.js dan React Native, di mana dia fungsinya adalah menyediakan antarmuka web dan mobile yang ramah bagi masyarakat awam, karena penggunanya di sini adalah petani ataupun komuter. Terus yang kedua ada layer wallet abstraction, di mana teknologi yang kami gunakan adalah PreFi ERCE 4337. Cara fungsi utamanya itu untuk login via WhatsApp, dia untuk catatan tamannya dia menghilangkan kerumitan seed phrase dan menanggung gas fee. Terus yang ketiga ada layer smart contract, teknologi yang kami gunakan adalah Solidity. Dia merupakan otak dari logika bisnis yang kami gunakan. Yakni ada polisi, response, claim, dan treasury, dan sifatnya immutable. Yang keempat ada layer blockchain, teknologi yang kami gunakan adalah Polygon POS, di mana kenapa kami menggunakan ini, karena jaringannya dengan gas fee yang sangat rendah, antara 100 sampai dengan 500 rupiah, serta kecepatan transaksinya tinggi. Yang terakhir ada layer Oracle dan data. Teknologi yang kami digunakan adalah Chainlink dan di mana layer 5 ini berfungsi untuk berhubungan dengan di luar dari blockchain, karena kami ada mengambil data objektif dari luar blockchain. Data-data yang kami ambil antara lain API dari BMKG, terus ada PT KAI dan sensor IoT. Mungkin sekian dari saya, selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Ana. Baik Bapak Ibu, setelah kita dengarkan tadi dan memahami teori-teori yang digunakan dalam teknologi ini, sekarang kita lihat bagaimana wujud demo produknya. Baik, next. Di prinsip utama desain aplikasi WorkUpGuard adalah kemudahan, sehingga kami menyadari bahwa teknologi blockchain itu rumit. Jadi kami menyembunyikan semua kerumitan itu di balik layar. Nah, pengguna hanya merasakan pengalaman aplikasi yang sudah biasa mereka gunakan, dalam hal ini Web2, tapi dengan tingkat keamanan tinggi dari teknologi masa depan atau Web3. Mereka login pakai WhatsApp, bayar pakai QRIS, dan tiba-tiba mereka sudah berpartisipasi dalam ekosistem asuransi berbasis blockchain. Nah, seperti yang ada di gambar sebelah kanan. Baik, next. Nah, untuk fitur utama platform, jadi jika kita rangkum 3 pilar fitur utama yang membuat WorkUpGuard sangat mudah digunakan. Yang pertama, wallet abstraction, di mana pengguna tidak perlu membuat dompet kripto secara manual yang rumit. Sistem membuatnya otomatis di balik layar saat mereka login pakai WhatsApp. Yang kedua, ada gate QRIS atau gerbang QRIS, memudahkan konversi uang rupiah fisik pengguna menjadi aset digital di dalam sistem hanya dengan 1 kali scan. Lalu yang ketiga, pencarian instan. Begitu data resmi menyatakan syarat klaim terpenuhi, misalnya cuaca di lokasi petani tercatat ekstrim, dana ganti rugi langsung cair ke dompet aplikasi pengguna detik itu juga, tanpa perlu mengajukan berkas. Oke, next. Analisis regulasi. Mungkin disampaikan oleh rekan kami Pak Masri, silakan Pak Masri. Baik, terima kasih. Pada slide ini kita akan membahas terkait analisis regulasi dari aplikasi ini. Jadi aplikasi ini pada bagian ini kita akan melihat
terkait aturan atau kepatuhan hukum, keamanan cyber, dan standar syariah di ekosistem DeFi-nya ini. Baik, next. Baik, kerangka hukum dan syariahnya ini posisi dari regulasi Indonesia bahwa aset kripto saat ini itu diatur oleh Bapepti sebagai komoditas berjangka. Namun penerapan smart contract sebagai produk asuransi akan bersinggungan langsung dengan yuridiksi OJK pada ranah inovasi keuangan digital atau IKD. Nah, Wakafguard ini memposisikan diri untuk berpartisipasi dalam regulatory sandbox OJK untuk memvalidasi model asuransi parametrik berbasis blockchain ini. Nah, terkait kepatuhan prinsip syariah, sistem digabung di atas fondasi akad tabarruk atau tolong menolong. Platform menjamin bebas MyShare atau judi, garar atau ketidakpastian klausal dan riba. Treasury kontrak atau dikonfigurasi secara ketat sehingga dana cadangan hanya dapat diinvestasikan pada alamat smart kontrak sukuk yang telah bersertifikasi DSN Majelis Ulama Indonesia. Next. Baik, manajemen risiko dan keamanan sistem, kita ada berapa terkait manajemen risikonya dan keamanan sistemnya. Risiko utama adalah oracle manipulation. Dampak potensialnya itu misalnya pencairan klaim fiktif akibat peretasan api sumber data tunggal. Nah, langkah mitigasi teknisnya kita akan menggunakan Chainlink atau Decentralized Oracle Network atau DON untuk agregasi data multinode. Terus risiko berikutnya ada recentricity attack atau dampaknya itu penyerangan menguras dana risk pool melalui pemanggilan fungsi berulang. Nah, ya, langkah mitigasi teknisnya adalah implementasi modifier non-rentran dari Pustaka Keamanan Standar OpenZeppelin. Terus yang berikutnya, resiko utamanya adalah social factor atau captive. Dampak potensialnya adalah pencurian akses dana pengguna dari sistem login berbasis WhatsApp. Langkah mitigasinya adalah menerapkan multi-party competition atau MPC dari Privy. Tidak ada titik kegagalan tunggal pada private key. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan dari slide ini. Slide berikutnya akan dijelaskan oleh Pak Aswin. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih. Selanjutnya mungkin kita akan menyampaikan visi bisnis, tokenomics, keberlanjutan ekosistem, dan roadmap masa depan. Next, Bu. Ya, jadi pada bagian ini distribusi arus kas ekosistem atau kami menyebutnya tokenomics. Jadi di sini dapat divisualisasikan persentase dari distribusi arus kas ekosistem. Di antaranya yang mendominasi adalah community dan staking rewards. Nah, ini mendominasi 55%. Selain itu ada juga DAO Treasury sebanyak 15%, lalu team allocation sebanyak 15% juga, strategic partner 10%, dan reserve fund sebanyak 5%. Nah, platform ini menciptakan ekonomi berkelanjutan di mana surplus dari yield sukuk dan fee takaful itu diputar kembali untuk insentif para pemegang token WKF serta dikelola bersama melalui tata kelola DAO. Next. Nah, untuk roadmap pengembangan dari visi bisnis ini dibagi menjadi 4 fase. Pada fase pertama itu memang fase awal, yaitu research, melakukan pemodelan aktuaria untuk asuransi parametrik, juga penyusunan white paper dan validasi dengan DSN MUI. Lalu beralih ke fase kedua, yaitu pengembangan atau development, pengembangan arsitektur smart contract-nya, lalu mengintegrasikan dengan Oracle dan Chainlink,
dan akun abstraction user interface. Lalu fase ketiga yaitu testnet. Fase ini adalah penyebaran kontrak di jaringan uji coba seperti Polygon Amoy, bug bounty, dan audit keamanan eksternal. Lalu pada fase terakhir atau fase keempat adalah pengembangan roadmap ini adalah mainnet, yaitu peluncuran resmi ke jaringan utama Polygon dengan melakukan pendaftaran di sandbox otoritas jasa keuangan dan ekspansi komunitas. Next, Bu. Mungkin seperti itu model visi bisnis dari Wakaf Guard ini. Terima kasih atas partisipasinya. Demikian, Pak.